Shalom, selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saudara yang ada di rumah, persiapkan hati saudara, hidup saudara. Kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan, sebab Tuhan sangat baik, Tuhan luar biasa, amin. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kita mau bersyukur, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukurku, naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Amin. Mari sama-sama lagi katakan, kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Amin. Kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Yes. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang baik. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih Bapa yang baik. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun dan kapanpun kami berada, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu selalu ada bagi setiap kami, mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau Allah yang besar dan akan selalu besar dalam kehidupan kami. Mari sama-sama kita katakan, kemana
dapat pergi menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Kau sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh
selalu baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau bersama-sama katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Yes Tuhan. Terlalu dalam Untuk dimengerti, oh sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Kau sungguh indah, sungguh indah. Kau besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Kau sungguh indah, sungguh indah. Mari kita katakan sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah, Kau indah Tuhan. Sungguh indah. Berikan kemuliaan yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini kami Tuhan. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan Tuhan boleh tertanam dalam tanah hati kami yang terbaik, hingga kami boleh menghasilkan buah-buah yang baik Tuhan, yang boleh dirasakan oleh orang-orang sekitar kami. Terima kasih Yesus, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan yang terkasih, sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi atau selamat siang buat seluruh jemaat GBI CLC Donggala. Bersama saya Desi Mandang, saat pagi atau siang hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya berharap semua jemaat yang saat ini sementara mengikuti ibadah online ada dalam kondisi kesehatan yang sempurna. Kita tahu bersama ya bahwa keadaan di sekitar kita tidak semakin baik, tapi sebagai orang-orang percaya pengharapan kita tidak boleh hilang. Dan saya berterima kasih buat gembala setempat yang memberikan kesempatan buat saya untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam bulan-bulan ini kita sementara terus diajar untuk bertumbuh di dalam buah roh atau menghasilkan buah roh. Saat pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya minta buat setiap jemaat Tuhan yang saat ini sementara mengikuti ibadah online, boleh menyiapkan Alkitab, kita akan sama-sama belajar untuk menyimak kebenaran firman Tuhan, sebab kita tahu iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi pastikan ketika Bapak Ibu belajar kebenaran firman Tuhan, bacalah dengan suara kedengaran, sebab suara yang kedengaran di telinga Bapak Ibu itu membangkitkan iman. Saya akan bacakan buat kita semua dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menggarisbawahi buah roh. Ya.
kalau dikatakan buah roh, ini adalah sesuatu yang supranatural, namun aplikasinya, penerapannya sangat natural. Damai sejahtera tidak dihasilkan oleh apapun yang ada dalam dunia ini. Sebab kalau kita melihat dalam kebenaran ini, Paulus menulis kepada jemaat yang ada di Galatia bahwa kalau kita mau menghasilkan yang namanya damai sejahtera, ingatlah baik-baik, itu adalah bagian dari buah roh. Kenapa dikatakan buah roh? Kita tahu bahwa kita adalah makhluk roh yang memiliki tubuh dan memiliki jiwa. Sebab Allah kita roh. Kalau kita melihat keadaan yang ada di sekitar kita belakangan ini dengan mata jasmani, dengan segala sesuatu yang sudah terjadi, akankah mungkin kita bisa damai sejahtera? Sementara kiri kanan kita, tetangga kita, saudara kita, orang tua mungkin atau adik atau saudara kita terkena dengan virus. Bagi saya yang paling mengerikan bukan soal virus, Bapak Ibu. Bagi saya yang paling mengerikan belakangan ini adalah begitu banyak anak-anak Tuhan kehilangan damai sejahtera. Bapak Ibu mungkin dulu tidak berpikir betapa pentingnya damai sejahtera. Kita berpikir bahwa damai sejahtera, ya kalau gue sejahtera, kalau gue tenang, kalau gue dekat dengan Tuhan, ya kalau gue lagi pelayanan, gue percaya gue akan damai sejahtera. Damai sejahtera tidak sesederhana yang kita pikirkan. Damai sejahtera dihasilkan dari satu hubungan yang sangat dalam dengan Tuhan. Kenapa saya katakan dari satu hubungan yang sangat dalam dengan Tuhan? Satu hubungan yang begitu dalam dengan Tuhan akan diuji lewat ujian. Dan ketika kita melewati ujian-ujian itu dengan ketaatan, dari situ perlahan-lahan Roh Kudus mengeluarkan yang namanya buah roh satu persatu. Ingat Bapak Ibu, ketika kita akan mengeluarkan buah roh itu tidak dihasilkan secara instan. Banyak orang-orang sekarang berlomba-lomba mencari vitamin, orang menjaga makan, orang berusaha bagaimana supaya sehat, orang berusaha bagaimana supaya imun tubuhnya boleh naik. Saya katakan itu tidak salah. Itu tidak salah Bapak Ibu. Tapi jangan sampai semua hal itu membuat kita melihat Tuhan seperti samar-samar. Ingat baik Bapak Ibu, keadaan yang sekarang seolah-olah sementara mendidik kita. Keadaan yang ada di sekitar sekarang ini sementara apa sih Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu baca tanda zaman, dunia sementara berusaha untuk treatment kita supaya kita mengandalkan apa yang disediakan oleh dunia. Tapi Alkitab menjelaskan bahwa dunia dan segala isinya satu saat akan di bumi hanguskan. Nah beruntung kita malam hari ini, maksud saya pagi hari ini, siang hari ini kita belajar tentang damai sejahtera. Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang damai sejahtera, bahasa asli dari damai sejahtera adalah Irene, yang artinya ketenangan, keharmonisan, keamanan, bebas dari kemarahan. Nah sekarang kalau kita lihat keadaan di sekitar kita semua seperti berbanding terbalik. Di mana ada ketenangan? Orang egois makin kelihatan, berebutan, stok makanan, stok ini, stok itu. Orang sudah tidak memikirkan yang ada di sekitar. Mereka berpikir bagaimana supaya saya, keluarga saya. Firman Allah sementara digenapi. Di akhir zaman kebanyakan kasih orang akan menjadi dingin. Ini baru simulasi awal Bapak Ibu. Dan damai sejahtera atau Irene ini bicara tentang bebas dari kemarahan. Tapi kita melihat sekarang, orang dengan mudahnya dengan ada medsos, orang dengan mudahnya atau medsos mempermudah seseorang untuk mengungkapkan kemarahan-kemarahan dengan kata-kata sumpah serapah, dengan kata-kata yang sia-sia, dengan kata-kata menghujat, mengutuk. Benar-benar kita ada di akhir zaman. Damai sejahtera itu seolah-olah sulit ditemukan.
Dan kalau Bapak Ibu tahu bahwa Irena ini bukan hanya bicara tentang bebas dari amarah atau bebas dari kemarahan, tapi Irena ini bicara tentang keamanan. Jadi seharusnya begini, kalau kita punya damai sejahtera, apapun yang terjadi di luar ini, tidak boleh mengusik apa yang ada di dalam. Kalau sampai yang di dalam sudah mulai terusik, berarti ada yang salah Bapak Ibu. Saya akan mengajak kita semua membaca satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yesaya. Mari sama-sama kita buka di dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi kita boleh melihat dengan jelas bahwa yang menentukan damai sejahtera itu bertumbuh adalah kebenaran. Kita tahu persis, dunia sekarang mulai menghindar yang namanya kebenaran. Orang tidak suka dengan kebenaran. Bahkan kita temui ada begitu banyak anak Tuhan yang tidak menyukai atau alergi dengan kebenaran. Gak usah lah bahas-bahas kayak gitu, gak usah lah ngomong-ngomong firman, gak usah lah ngomong-ngomong Tuhan, biasa aja lagi keadaan udah sulit kayak begini. Jujur saja Bapak Ibu, untuk orang-orang tertentu, saya menutup rapat-rapat telinga saya. Karena saya tidak mau apa yang sementara ditumbuhkan Roh Kudus dalam hati, ini rusak. Latihlah hidup kita setiap hari dengan keadaan yang di sekitar kita untuk meresponinya dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada jawaban lain. Alkitab bilang sederhananya seperti ini, kalau mau ada damai sejahtera, bertumbuh dalam hidupmu, bertumbuh dalam keluargamu, bertumbuh dalam usahamu bahkan. Bertumbuh di tengah-tengah pergumulan, bertumbuh di tengah-tengah kesesakan, hiduplah dalam kebenaran. Saya tahu di luar sana ada orang berusaha untuk damai sejahtera, tapi saya tahu itu adalah damai sejahtera yang palsu. Sebab damai sejahtera yang ada dalam Tuhan itu tidak pernah membuat kita jatuh tergeletak. Mungkin bisa saja kita jatuh, mungkin saja bisa kita gagal. Tapi saya mau katakan itu semua tidak akan membuat kita tergeletak. Bapak Ibu percaya bahwa di dalam Alkitab ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab. Paulus, saya boleh menyebut siapa? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Musa, Nuh. Mereka adalah orang-orang yang menjalani hidup bukan hidup yang biasa saja. Meskipun mereka sudah dekat dengan Tuhan, meskipun mereka punya karunia, tapi mereka harus diuji. Tapi kalau Bapak Ibu belajar dari tokoh-tokoh Alkitab ini, bagaimana mereka menghadapi semuanya itu, bukan dengan apa yang mereka lihat secara mata jasmani, bukan apa yang mereka dengar dengan telinga jasmani, atau dengan apa yang mereka pikirkan mungkin keadaan di sekitar. Keadaan di sekitar kita bisa membentuk pola pikir kita yang akhirnya itu jadi sesuatu yang biasa kita responi, biasa kita pikirkan, biasa kita lakukan. Bagaimana Nuh bisa membangun Bahtera 120 tahun kalau Allah tidak menaruh damai sejahtera dalam hidupnya? Damai sejahtera itu menyanggupkan kita hidup dalam kehendak Tuhan. Damai sejahtera Allah memampukan kita untuk melakukan kebenaran sekalipun keadaan di sekitar kita sulit. Damai sejahtera adalah kekuatan yang menyanggupkan kita untuk mengerjakan visi Tuhan sekalipun orang-orang di sekitar kita sudah mencibir. Siapa yang bisa bertahan mengerjakan visi selama 120 tahun? Kalau bukan karena ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu ketenangan sejati. Damai sejahtera itu adalah keharmonisan. Lihat saja kalau rumah tangga sudah mulai kehilangan keharmonisan, itu artinya mereka kehilangan damai sejahtera. Dan kenapa kehilangan damai sejahtera? Karena tidak ada kebenaran, hidup dengan kepalsuan, mulai banyak kebohongan, mulai banyak dusta di sana sini. Dan cukup dengan virus corona, banyak orang tidak bisa melihat Tuhan. Banyak orang tidak bisa menjalani hidup dengan damai sejahtera. Satu kesaksian, pada satu saat saya ditelepon oleh seorang ibu dan singkat cerita beliau ini nangis. Saya pikir wah saya tidak bisa handle ini di telepon. Saya harus pergi, saya datangin ibu ini dan saya tanya,
"Hei, kenapa?" Ibu ini seorang pendoa. Saya tanya, "Hei, kenapa?" Dia bilang, tolong, anak saya positif COVID. Saya bilang, oke, kenyataannya dia positif COVID. Tapi kita harus tahu, kita punya Tuhan. Bapak Ibu dengar baik, jemaat GBI CLC Donggala. Belajar mulai dari sekarang punya mental yang bergantung sama Tuhan. Ada satu saat kelak nanti medis tidak bisa menangani kita dengan baik. Karena ada begitu banyak korban. Siapa yang kita mau andalkan? Tapi kalau kita belajar bertumbuh dalam damai sejahtera, kalau kita belajar mengerti bahwa damai sejahtera dihasilkan oleh buah roh, kita akan menghargai yang namanya hubungan yang paling dalam dengan Tuhan. Kita tidak akan menyia-nyiakan pikiran kita untuk perkara-perkara yang fana dalam dunia ini. Ada begitu banyak anak binaan saya yang di Surabaya. Mereka berusaha untuk jaga kesehatan. Toh mereka kena. Tapi saya udah ingetin mereka. Kita tidak akan luput. Mungkin di satu fase kita luput dari corona, tapi kita nggak tahu. Kita sementara menghadapi masa yang sukar. Saya harus kasih tahu kenyataan yang sebenarnya. Kalau anak Tuhan tidak menyiapkan hal ini yang dengan baik, kalau kita tidak belajar bertumbuh dalam buah roh, kita tidak akan lulus ujian. Kemungkinan besar kita bisa menyangkal Yesus, kita akan kehilangan iman. Kita lihat dalam Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga, di situ dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Siapa yang mau jaga hati kita sekarang? Tetangga? Berita? Gak ada. Yang bisa jaga hati kita sekarang adalah diri kita sendiri. Suami, istri, anak-anak, orang tua. Mungkin saat ini bisa saling menguatkan, bisa saling menjaga. Tapi Bapak Ibu tahu, korban COVID yang ada di ICU, mereka kehilangan komunikasi dengan keluarga, mereka harus isolasi mandiri. Siapa lagi yang bisa support? Siapa lagi yang bisa menguatkan? Di hari-hari terakhir, kita akan stand alone. Kita akan berdiri sendiri. Tapi selama kita belajar untuk bertumbuh dalam buah roh ini yang akan meneguhkan kita. Tugas kita di hari-hari terakhir ini adalah milikilah hati yang teguh. Jangan goyah dengan berita-berita yang ada di sekitar kita. Jangan hilang pengharapan hanya karena apa yang kita dengar. Jangan kehilangan sukacita karena apa yang kita lihat. Kalau kita belajar memiliki hati yang teguh, saya percaya damai sejahtera itu akan bekerja menjaga hati kita. Tugas kami hamba-hamba Tuhan belakangan ini bukan memotivasi kita bahwa akan ada dunia yang lebih baik atau keadaan yang lebih baik. Tugas kami hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini adalah menyiapkan jemaat untuk menghadapi masa yang ada di depan. Kita harus berdoa di hari-hari terakhir ini, bukan tentang pemulihan, tapi di hari-hari terakhir ini kita berdoa supaya kita punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Perhatikan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera itu melampaui akal. Saat akal kita sudah gak bisa mikir, saat akal kita sudah gak berfungsi dengan baik, tenang Bapak Ibu, ada damai sejahtera yang melampaui akal itu yang akan mengontrol hidup kita. Ya, banyak orang mulai kehilangan akal sehat belakangan ini. Saya minta maaf ya Bapak Ibu kalau ada suara kendaraan yang masuk. Saya berusaha untuk take video ini di malam hari, tapi saya berpikir sudah sepi, tapi ternyata masih ada kendaraan. Nah, di keadaan seperti ini pun saya harus tetap damai sejahtera, harus tetap tenang.
Tidak boleh dipengaruhi oleh keadaan yang ada di sekitar atau suara-suara yang ada di sekitar kita. Sekali lagi saya bacakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati. Yesaya 26 ayat yang ketiga dikatakan yang hatinya teguh, yang hatinya teguh. Nah di sini ditegaskan lagi dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran. Hati dan pikiran manusia, hati dan pikiran gitu aja, tidak. Tapi dibilang hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Karena gini, hati dan pikiran dalam Kristus Yesus itu yang menentukan kita bertahan di masa-masa yang sukar. Orang yang hati dan pikirannya telah diserahkan kepada Kristus, orang-orang seperti ini yang akan bertahan di akhir zaman. Orang-orang yang belajar untuk menyerahkan pikiran dan hatinya dikendalikan oleh Kristus. Orang-orang seperti ini yang akan membawa pengaruh damai sejahtera buat di sekitar kita. Jadi ketika ada berita, ketika ada cerita-cerita yang kita dengar di luar sana yang mungkin sepertinya melemahkan, yang sepertinya membuat kita takut, mari kita jadi agen surga. Wah, saya perlu memakai istilah ini ya Bapak Ibu. Belakangan ini kita harus kembali ke natur kita. Kita adalah agen surga. Mari kita menjadi agen-agen surga di tengah-tengah pandemi yang ada saat ini. Mari mulailah menebar yang namanya damai sejahtera. Jadi kalau ada orang mulai ngomongin tentang COVID, kalau orang mulai ngomong tentang medis lagi, yuk kita ingatkan mereka bahwa semuanya pasti akan terjadi. Tetapi ada yang jauh lebih nyata, jauh lebih kuat, yaitu firman Tuhan. Nah, saya berdoa supaya seluruh jemaat Tuhan yang ada di GBI CLC Donggala di hari-hari terakhir ini, sementara terus belajar untuk bertumbuh dalam damai sejahtera, mari kita sama-sama belajar untuk semakin dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu harus tahu bahwa iman timbul bukan dari lagu rohani. Iman timbul itu dari pendengaran akan firman Kristus. Semakin banyak kita mengkonsumsi firman Tuhan, maka stamina manusia rohmu akan kuat. Paulus katakan, meskipun kami tawar hati, tapi dia katakan kalimat sederhananya, yang di dalam ini tidak menjadi lisut. Kita tidak bisa menghindari fakta, tapi kita bisa menghadapi fakta dengan firman Tuhan. Saya percaya setiap jemaat Tuhan yang ada di GBI CLC adalah jemaat Tuhan yang mau belajar untuk bertumbuh dalam damai sejahtera. Selama kita memiliki damai sejahtera, kita akan memiliki yang namanya ketenangan sejati. Bukan karena virusnya sudah pergi, bukan karena sudah tidak ada PPKM, semuanya boleh tetap ada, tapi selama ada damai sejahtera Kristus, damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, maka engkau akan menjadi orang yang menghadapi semua hal yang ada dalam dunia ini dengan cara berbeda. Mari Bapak Ibu, bertumbuhlah dalam damai sejahtera, dan engkau akan menikmati yang namanya keharmonisan, ketenangan, bebas dari kemarahan. Kau akan mengalami yang namanya dibawa Tuhan ke satu keadaan yang tenang. Ini memang mustahil, tapi percayalah. Dan saya sudah mempraktekkan hal ini. Saat ini Tentena ada di zona, mungkin dikatakan bukan zona merah lagi, zona hitam. Kiri kanan sekitar semua orang, sampai teman-teman hamba Tuhan bilang, hey, Tentena sudah begini, hey, Tentena sudah begini. Saya bilang sama mereka, maaf ya kalau saya ngomong agak keras. Saya bilang, I don't care. Saya nggak peduli. Saya sementara peduli dengan firman Tuhan.
Karena saya tahu ini jaminan hidup saya. Kalau ada sesuatu yang jauh lebih pasti, fokuslah kepada hal yang pasti. Apa hal yang pasti dalam dunia ini? Firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, kami mengucap syukur buat kasih sayang-Mu, kami mengucap syukur buat semua keadaan, kami mengucap syukur buat pandemi ini, kami mengucap syukur buat PPKM, apapun yang sementara terjadi. Kami tahu Allah sementara turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Satu yang hamba berdoa, hamba doakan saat pagi hari, siang hari ini, tolong seluruh jemaat Tuhan yang ada di GBI CLC supaya mereka bertumbuh dalam buah roh damai sejahtera. Sebab damai sejahtera ini akan membuat mereka kuat, membuat mereka hidup dalam ketenangan. Kalau mereka hidup dalam ketenangan, mereka sanggup untuk berdoa. Kalau mereka berdoa, hamba percaya mereka akan menghadapi semuanya ini. Mereka keluar sebagai pemenang. Kami tidak dikalahkan oleh keadaan, tapi kami berdiri di atas semua keadaan ini. Karena kami percaya ini adalah kegenapan firman-Mu. Janji-Mu sementara dinyatakan. Itu sebabnya persiapkan kami supaya kami tidak menjadi gadis yang bodoh, tapi gadis yang bijaksana yang mempersiapkan hidup kami. Mulai hari-hari terakhir ini kami belajar untuk bertumbuh dalam buah roh supaya kami tahu Tuhan, buah roh ini akan meneguhkan iman percaya kami. Buah roh ini akan membuat kami menghadapi semuanya ini dengan ketenangan yang sejati. Berkati seluruh gembala sidang, pelayan, pengurus yang ada, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sakit oleh bilur-bilur, maka Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan, hamba mengirim damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu akan memelihara hati dan pikiran seluruh jemaat GBI CLC. Hamba berdoa supaya seluruh jemaat Tuhan yang ada di GBI CLC, mereka memiliki hati yang teguh, supaya damai sejahtera itu berjaga-jaga atas hidup mereka Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyimpan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Tidak berhenti hanya menjadi logos, tapi rema, sehingga kami mampu melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Setiap kita yang mau bertumbuh dalam damai sejahtera, mari sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman yang kita sudah dengarkan bersama. Kita akan terus bertumbuh dalam damai sejahtera Tuhan, sekalipun kondisi tidak pasti. Tapi percayalah, bersama dengan Tuhan ada janji yang pasti. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita semua. Dia tetap gembala yang baik bagi kita. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu untuk hari ini. Kami mau memasuki minggu yang baru Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau tetap akan ada bersama dengan kami. Pada saat kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus, kami tahu kami berjumpa dengan pribadi Allah yang luar biasa. Pribadi yang takkan dapat tergantikan oleh apapun juga. Dan kami tahu kebenaran firman-Mu hari ini merupakan suara-Mu bagi kami. Engkau berbicara secara khusus bagi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dimanapun kami berada Tuhan, jamahan Tuhan kami boleh rasakan dan kami alami. Sesuatu yang berbeda dalam roh kami Tuhan kerjakan bagi kami Bapa. Kami percaya setiap rasa takut Engkau angkat dalam nama Yesus. Setiap kekhawatiran Engkau gantikan dengan sukacita daripada Tuhan. Karena kami tahu berjalan bersama dengan Tuhan itu begitu indah dan manis. Karena Engkau tidak pernah merancangkan yang jahat bagi kami. Tetapi Engkau berjanji, Engkau menyediakan masa depan yang penuh harapan bagi kami. Berkati semua kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemenangan dari Tuhan menjadi bagian bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu.
Kami berdoa Tuhan buat segala pergumulan masalah yang tengah kami alami. Segala situasi yang terjadi dalam negeri kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah tinggal diam. Engkau memandang kami dengan belas kasih dan kemurahan-Mu. Engkau menilik setiap keberadaan kami dengan cinta yang begitu dalam Bapa. Kami memohon Tuhan kemurahan Tuhan itu bekerja bagi negeri dan bangsa kami. Pulihkan Tuhan, biarlah segala kondisi yang ada, kesakitan yang ada hari-hari ini Tuhan, yang melanda negeri kami Tuhan. Biarlah Tuhan lawatan Tuhan terjadi. Kuasa tanpa batas bekerja bagi setiap kami Tuhan. Yang sakit dijamah oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur kuasa darah Yesus. Saudara yang kekasih yang mungkin lagi bergumul di tengah penyakit COVID yang ada, Tuhan, kami sehati kami berdoa. Saudara boleh meletakkan tangan saudara di dada saudara dan berkatakan janji Tuhan, di dalam nama Yesus, setiap kutuk sakit penyakit COVID telah dipatahkan, telah ditanggung oleh Allah di Golgota. Dan kami percaya oleh bilur-bilur kuasa darah Yesus, kami dibebaskan, kami disembuhkan, kami dipulihkan saat ini juga di dalam nama Yesus. Tidak ada rasa sesak, tidak ada rasa kelemahan lagi, tetapi kekuatan baru, kesegaran yang berasal daripada Tuhan terjadi bagi setiap kami saat ini dalam nama Yesus. Makasih Bapa, kami serahkan seluruh Tuhan keadaan umat-umat Tuhan dimanapun berada, baik yang ada di kota Palu, kota Donggala, dimanapun mereka yang sementara mendengarkan siaran ini Tuhan. Lawatan Tuhan, jamahan Tuhan terjadi. Setiap pergumulan masalah yang kami alami, kami tahu tempat pengungsian kami yang paling aman hanya di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di akhir ibadah ini Tuhan, kami serahkan Tuhan ke minggu yang baru ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya setiap apa yang kami kerjakan, waktu kami mendahulukan Tuhan dalam hidup kami, kami melihat kemenangan demi kemenangan yang berasal daripada Tuhan terjadi buat kami. Diberkati rumah tangga kami, diberkati hubungan kunci kami, diberkati segala yang kami kerjakan, diberkati taburan-taburan kami Tuhan. Kami tahu berkat dari Allah Bapa, kasih dalam Yesus Kristus, persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menjadi bagian dalam hidup kami. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.